Perjuangan hilirisasi Prabowo berani ambil langkah besar. Analisis media asing ekonomi Indonesia akan melonjak pesat. Sahabat bagi media, fix, Presiden selanjutnya akan membuat Indonesia pada ekonomi besar, yang akan membuat Indonesia jadi negara maju. Lihatlah seperti China di tahun 90-an yang jatuh dan bangun lagi. Hal itu bisa kita tiru bila pemimpinnya mengikuti jejak kakak besar China. Iya, tentu saja itu Prabowo Subianto. Hubungan baik Indonesia dengan China yang sedari dulu mempunyai kedekatan batin yang kuat, akan diperkuat lagi oleh Presiden ke-8 Indonesia. Sekuat apa Min? Sekuat otot kawat tulang besi bro. Ingat, pondasi sebagai negara yang kuat, adalah membangun sekutu-sekutu hebat. Bila Prabowo fix jadi presiden, akankah Indonesia menuju ekonomi besar? Mari kita bahas, tetapi sebelum lanjut, pastikan tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Sahabat bagi media, nampaknya visi misi yang disampaikan Prabowo Gibran tidak omong kosong, dan akan segera gas dilaksanakan. Capres pada ajang Pilpres 2024, tentunya memiliki visi dan misi demi perkembangan negeri ini. Begitu juga dengan paangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Saat menyampaikan visi dan misinya pada debat Capres putaran terakhir, Prabowo Subianto menegaskan, bersama pasangannya, Gibran Raka Buming Raka, pihaknya mengusung sebuah proyek dan misi besar. Pada proyek transformasi bangsa itu, Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 3 itu melanjutkan, pihaknya bertekad untuk memperkuat kualitas hidup bangsa dalam berbagai aspek. Misalnya, sebut dia, dalam hal kesehatan, pihaknya berencana untuk menyediakan makanan bergizi bagi seluruh masyarakat, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Hal itu, terangnya, sebagai upaya pihaknya untuk mengatasi stunting atau gizi buruk yang masih terjadi di berbagai daerah. Untuk sektor kesehatan, lanjut dia, pihaknya berencana membangun rumah sakit dan puskesmas modern di berbagai daerah. Upaya lainnya, ujarnya, untuk menyikapi kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter, pihaknya berencana menambah fakultas kedokteran, yang saat ini sebanyak 92 fakultas, menjadi 300 fakultas. Sahabat bagi media, lembaga ekonomi asing ramai-ramai mengemukakan pendapatnya, terkait perekonomian Indonesia jika Prabowo Subianto, resmi menyandang status presiden. Salah satunya perusahaan pemeringkat kredit asal Amerika, Fitch Rating. Meski demikian, Fitch menyebut terlalu dini melihat bagaimana perekonomian ke depan saat ini. Ditambahkan lebih banyak kejelasan mengenai kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya akan didapat setelah Prabowo mulai menjabat pada Oktober tahun 2024. Fitch sendiri telah memperkirakan pertumbuhan PDB real Indonesia akan tetap sekitar atau sedikit di atas 5% pada tahun ini dan tahun depan, yang akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi. Di sisi lain, Fitch memperkirakan kebijakan moneter dan fiskal akan tetap mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia, setidaknya selama sisa tahun ini. Laporan mingguan Pratinjau Ekonomi Asia Pasifik Moody's Analytics, yang dirilis untuk 19–23 Februari tahun 2024, juga menyoroti kemenangan Prabowo. Disebutkan bagaimana Prabowo kemungkinan besar memang akan menjadi presiden Indonesia. Sementara dari sisi ekonomi negara, Moody's Analytics menyebutkan prediksi yang sama dengan Fitch Rating. Kebijakan populer Jokowi akan diteruskan. Sebelumnya, media asal Singapura, Channel News Asia atau CNA, memuat analisis. Laman tersebut mengutip opini pakar Endre Suryanta, penerima gelar PhD Australia Award di Crawford School of Public Policy, Australian National University, yang pertama kali dimuat Lowy Institute, The Interpreter. Analisis tersebut juga menyinggung ekonomi Indonesia. Diungkap janji Prabowo untuk melanjutkan gaya koalisi besar, dan program infrastruktur besar yang diusung Jokowi, termasuk peningkatan belanja pertahanan dan bantuan sosial. Disebut potensi bagaimana utang mungkin bisa bertambah. Disinggung juga bagaimana bila Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, yang mungkin tak lagi menjabat, padahal menjadi salah satu andalan pemerintah Jokowi. Sebagaimana diketahui, di masa kampanye Pilpres terdapat sejumlah spekulasi tentang pengunduran diri menteri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan, termasuk di antara mereka yang berpotensi mundur, selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sahabat bagi media, inilah yang harus dilakukan Presiden dan seorang pemimpin. Melaksanakan hal yang harus dilakukan agar rakyat senang dan tentram. Bukannya omon-omon, sampaikan hal yang belum pasti terrealisasikan. Karena sejatinya Indonesia adalah negara yang hebat dan turunan para pahlawan Mahabharata dan nenek moyang kita. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.